Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang ciri kebahasan teks laporan percobaan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu agar kalian mampu memahami kaidah kebahasan teks laporan percobaan. Apa saja yang akan kita pelajari? Dalam teks laporan percobaan, ada beberapa aspek kebahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Ciri dari kalimat perintah yang pertama yaitu kalimat perintah jika dilisankan berintonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir. Ciri yang kedua yaitu kalimat perintah dalam ragam tulis diakhiri dengan tanda seru. Oke, kita perhatikan contoh kalimat perintah berikut. Ada 3 contoh yang Ibu berikan. Yang pertama, tutup pintu itu. Masukkan air ke dalam perasan jeruk. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Tadi ciri yang pertama yaitu berintonasi tinggi di awal, rendah di akhir. Tutup pintu itu. Ya, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua yaitu adanya tanda seru sebagai ciri dari kalimat perintah. Sama dengan kalimat-kalimat yang lain ini ya. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan untuk ciri kebahasan yang kedua yaitu kata hubung atau konjungsi. Kata hubung ialah kata atau kata-kata yang berfungsi menghubungkan satuan gramatik yang satu dengan yang lain untuk membentuk satuan gramatik yang lebih besar. Satuan yang dihubungkan itu bisa kalimat, klausa, frase, atau kata. Dan konjungsi yang menyatakan urutan, contohnya kata-kata mula-mula, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan lain-lain. Ini yang biasa digunakan dalam teks laporan percobaan. Kita perhatikan contoh yang Ibu berikan, ya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Nah, pertama-tama ini merupakan konjungsi urutan pertama. Kemudian masukkan air ke dalam perasan jeruk. Ini konjungsi menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Setelah itu, aduklah hingga tercampur. Nah, ini juga menyatakan konjungsi atau kata hubung ya. Jadi berkaitan semua berurutan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk konjungsi ya. Lanjut ciri kebahasan yang ketiga yaitu kata bilangan atau numeralia. Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Dia terbagi atas 2 jenis yaitu kata bilangan tentu, takrib, misalnya 1, setengah, ketujuh. Dan jenis yang kedua yaitu kata bilangan tak tentu, misalnya beberapa, seluruh, banyak, dan lain sebagainya. Oke, kita perhatikan contoh yang Ibu berikan ya. Oke. Di sini Ibu berikan 3 contoh. Yang pertama, masukkan 250 gram gula pasir. 250 gram di sini angka pasti, maka jenis bilangannya adalah kata bilangan yang tentu karena jelas di sini ada 250 gram. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Secukupnya ini merupakan kata bilangan tak tentu, tidak jelas ya, tidak tentu. Kemudian kalimat yang ketiga, setelah itu masukkan 1 sendok teh soda kue. 1 sendok teh, 1 di sini. Maka kata bilangan yang digunakan dalam kalimat yang ketiga adalah kata bilangan tentu. Oke. Lanjut, kita akan membahas ciri kalimat kebahasan ya. Kebahasan yang keempat yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Ciri dari kalimat aktif yang pertama yaitu dia menggunakan imbuhan me atau ber ya. Kemudian ciri yang kedua, predikatnya bisa berupa kata kerja aus, kata kerja yang tidak memerlukan awalan ya. Berarti bisa yang berawalan, bisa yang tidak. Itu ciri kalimat aktif ya. Lebih sering memang menggunakan awalan seperti ini ya. Kalimat aktif dibedakan menjadi 2, yaitu aktif transitif dan aktif intransitif. Transitif adalah
yang predikatnya memerlukan objek, dan intransitif adalah predikatnya tidak memerlukan objek. Coba kita pahami dengan contoh kalimat berikut. Ya, kalimat yang pertama, Rian mengigau sepanjang malam. Rian subjek, mengigau predikat, kata kerja ya. Kemudian, sepanjang malam merupakan keterangan waktu. Rian mengigau sepanjang malam, ini contoh kalimat aktif. Kalimat aktif intransitif, dia tidak memerlukan objek, predikatnya tidak memerlukan objek, jelas mengigau sepanjang malam, gitu ya. Oke, kalimat kedua, Andi membaca novel di rumahnya. Predikat di sini dia memerlukan adanya objek apa yang dibaca, maka kalimat yang kedua merupakan kalimat aktif transitif yang memerlukan objek. Kalimat yang ketiga, adik bersepeda ke sekolah. Ya, predikat di sini dia tidak memerlukan objek karena kalau adik bersepeda menuju sekolah jelas di sini ya. Ini merupakan kalimat aktif intransitif tidak memerlukan objek. Ya. Lanjut, kita akan bahas ciri kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Ilmiah adalah bersifat ilmu. Jadi, istilah ilmiah merupakan kata atau gabungan kata yang bersifat keilmuan yang digunakan dalam sebuah teks. Dalam hal ini adalah teks laporan percobaan. Jadi ada istilah-istilah yang digunakan dalam bidang ilmiah, seni, hukum, olahraga, dan lain-lainnya. Oke, ini ada contoh kalimat yang menggunakan istilah. Buah sirsak mengandung segudang manfaat. Manfaat dari buah sirsak tersebut diantaranya untuk penderita hipertensi. Kata hipertensi ini merupakan istilah ya. Kalau secara umum kita akan menggunakan hipertensi itu apa? Tekanan darah tinggi, gitu ya. Antaranya untuk penderita tekanan darah tinggi. Tapi karena keilmuan kita di sini menggunakan hipertensi. Ya, contoh kalimat yang kedua yaitu, padahal proses fotosintesis bertujuan menghasilkan karbohidrat yang berperan penting dalam pembentukan klorofil. Dalam kalimat ini ada 3 kata yang menggunakan istilah keilmuan. Ya, biasa kalian dapatkan di mana kata-kata ini? Ya, pada ilmu pengetahuan alamnya IPA ya untuk proses pertumbuhan daun ya dalam daun ya. Oke. Jadi anak-anak hari ini tadi kita telah belajar tentang ciri kebahasaan yang akan digunakan dalam teks laporan percobaan. Apa saja tadi? Yang pertama yaitu kalimat perintah, yang kedua kata hubung atau konjungsi, yang ketiga kata bilangan atau numeralia, 4 kalimat aktif, dan yang terakhir tadi itu adalah menggunakan istilah. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini dan untuk mengukur pemahaman kalian mengenai ciri kebahasan teks laporan percobaan, Ibu minta kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan pada aplikasi belajar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.